Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Dayani, perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang imunoglobulin. Selamat menyaksikan. Apa itu imunoglobulin? Imunoglobulin adalah nama lain untuk antibodi, protein yang mempunyai peran vital dalam sistem kekebalan tubuh. Ini diproduksi sel plasma dan limfosit. Antibodi bekerja melindungi tubuh Anda dengan cara melekatkan diri pada bakteri, virus, atau alergi, sebelum kemudian menghancurkannya. Namun, pada orang-orang dengan kondisi tertentu, imunoglobulin bisa menyerang dan merusak organ tubuh maupun jaringan yang sehat, sehingga memicu munculnya penyakit autoimun. Macam-macam imunoglobulin. Imunoglobulin A atau IgA. Jenis antibodi ini dapat Anda temukan di lambung, usus, selaput lendir, paru-paru, dan sinus. Tidak hanya itu, IgA juga bisa ditemukan dalam cairan yang diproduksi oleh tubuh, di antaranya seperti ASI, darah, air mata, dan air liur. Imunoglobulin G atau IgG. IgG adalah jenis antibodi yang umum ditemukan dalam cairan tubuh dan darah. Imunoglobulin G melindungi tubuh Anda dari infeksi dengan mengingat virus dan bakteri yang pernah ditemui sebelumnya. Saat virus atau bakteri yang sama hendak menginfeksi tubuh, antibodi ini akan langsung sigap menyerang untuk melindungi Anda. Imunoglobulin M atau IgM. Imunoglobulin jenis ini diproduksi saat tubuh Anda terkena infeksi bakteri dan virus baru untuk pertama kalinya. IgM adalah ini pertahanan pertama tubuh dalam menghadapi infeksi. Pada saat tubuh merasakan adanya serangan bakteri dan virus, tingkat IgM dalam tubuh akan meningkat dalam waktu singkat. Tingkat imunoglobulin M akan perlahan menurun ketika IgG datang memberikan bantuan dan perlindungan jangka panjang. Imunoglobulin E atau IgE, jenis antibodi ini diproduksi ketika tubuh mengeluarkan reaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya seperti serbuk sari atau bulu hewan atau alergi. IgE dapat ditemukan di dalam darah dengan jumlah yang sangat sedikit. Apa itu imunoglobulin D? RHO atau imunoglobulin anti-D adalah obat untuk mencegah anemia hemolitik akibat perbedaan resus janin dengan ibu atau inkompatibilitas resus. Kondisi ini terjadi saat janin memiliki resus positif, sedangkan ibu memiliki resus negatif. RHO bekerja dengan cara mencegah pembentukan antibodi RH dalam tubuh ibu saat hamil dan setelah melahirkan. Antibodi RH terbentuk saat ada perbedaan resus antara janin dan ibu. Imunoglobulin D memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun demikian, imunoglobulin D berjumlah sedikit pada limfa dan serum darah. Antibodi ini ada pada dalam darah, getah bening, dan permukaan sel B. Imunoglobulin D antibiotik tidak dapat bertindak sendiri, tetapi menempel pada permukaan sel T, menjadikan dapat membantu sel menangkap antigen. Penyimpangan fisiologi obat yang mempengaruhi pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi merupakan mekanisme alami tubuh untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau cedera. Proses ini terbilang kompleks dan melibatkan berbagai elemen dalam darah. Obat pengecer darah golongan antikoagulan adalah warfarin, heparin, enoxaparin, fondaparinux, rivaroxaban, dabigatran, apikaban. 13 faktor koagulasi dalam darah dan jaringan tubuh manusia, yaitu
Faktor pertama, fibrinogen. Faktor kedua, protrombin. Faktor ketiga, trombokinase. Faktor keempat, kalsium. Faktor kelima, proakseletin. Faktor keenam, prokonvertin. Faktor ketujuh, plasmonkinin. Faktor 8, protromboplastin beta. Faktor 9, protrombinase. Faktor 10, faktor PTA. Faktor 11, faktor Hageman. Faktor 12, fibrinase. Hemofilia yaitu penyimpangan genetik pada darah yang disebabkan beradanya kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia A timbul bila berada penyimpangan pada gen yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan. Sedangkan hemofilia B disebabkan kurangnya faktor pembekuan. Hemofilia A dan B tidak bisa dibedakan sebab mempunyai tampilan klinis yang mirip dan pola pewarisan gen yang serupa. Pengertian resus. Faktor resus RH adalah antigen atau protein yang ada pada permukaan sel darah merah. Jika sel darah merah Anda memiliki faktor RH, golongan darah Anda adalah RH positif. Sebaliknya, jika tidak, golongan darah Anda adalah resus negatif. Efek dari perbedaan resus. Perbedaan resus ibu dan janin ini akan menyebabkan terjadinya incompatibility resus dan bisa berakibat pada keguguran. Selain keguguran, masalah yang mungkin terjadi akibat perbedaan resus adalah terjadinya hemolisis dan erythroblastosis fetalis, kerusakan sel darah merah. Kerusakan sel darah merah ini akan mengganggu perkembangan bayi dan memicu berbagai penyakit lain seperti kernicterus atau kerusakan otot. Selain itu juga membuat bayi menjadi kuning, gagal jantung, dan terserang anemia. Masalah ini yang disebabkan oleh inkompatibilitas resus juga bisa menyebabkan terjadinya hydrophytalis atau bayi lahir dengan keadaan hati yang bengkak, anemia, dan paru-paru penuh cairan yang dapat mengakibatkan kematian. Apa jadinya jika resus ibu dan janin berbeda? Ketika calon ibu dan ayah memiliki RH yang berbeda, maka akan terjadi ketidakcocokan RH. Misalnya, apabila ibu memiliki RH negatif dan pasangannya membawa RH positif, maka janin memiliki RH positif yang diwariskan langsung dari sang ayah. Terjadi ketidakcocokan ini biasanya tidak bermasalah apabila ibu baru mengalami kehamilan pertama. Kondisi ini disebabkan karena darah janin tidak masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu selama kehamilan. Namun, pada saat proses kelahiran bukan tidak mungkin terjadi percampuran darah antara ibu dan bayi. Jika demikian, tubuh ibu mengenali RH bayi sebagai zat asing, lantas membentuk suatu antibodi untuk melawan RH tersebut. Ibu hamil dengan membawa RH negatif dapat terkena protein RH yang bisa menyebabkan produksi antibodi dengan cara lain, termasuk transfusi darah dengan pembawa RH positif, keguguran, dan kehamilan ektopik. Hemolitik pada bayi baru lahir. Apa itu penyakit hemolitik bayi baru lahir? Hemolitik bayi baru lahir adalah suatu penyakit yang terjadi ketika golongan darah ibu tidak cocok dengan golongan darah bayi. Pada dasarnya, sel darah merah janin mengandung antigen yang tidak dimiliki sang ibu. Ketika sel darah merah janin melewati plasenta dan masuk ke aliran darah sang ibu, mereka dianggap berbahaya dan hal ini memicu tubuh sang ibu untuk menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut pada akhirnya menemukan jalan menuju aliran darah janin dan menghancurkan sel darah merah janin. 2 penyebab penyakit hemolitik bayi baru lahir. Yang pertama, perbedaan faktor resus atau RH. Faktor resus adalah jenis protein pada permukaan sel darah merah. Apabila protein tersebut ada pada sel darah merah janin, berarti Anda adalah RH positif. Bila sebaliknya, maka Anda adalah RH negatif. Seorang ibu hamil biasanya diperiksa untuk menentukan faktor RH-nya. HDN akan terjadi ketika ibu dengan RH negatif memiliki bayi dengan RH positif.
tubuh sang ibu akan menganggap sel darah merah bayi sebagai sesuatu yang asing karena mereka berbeda. Antibodi untuk melawan ancaman ini akan dihasilkan kehamilan pertama dengan kondisi ini tidak akan bermasalah. Karena pada saat itu antibodi dihasilkan tetapi tidak diaktifkan. Sang ibu pada masa itu hanya sensitif dengan RH, tetapi antibodi akan diaktifkan pada saat kehamilan kedua. Apabila bayinya memiliki RH positif, sudah pasti antibodi sang ibu akan menemukan jalan melewati plasenta dan menyerang sel darah merah sang bayi. Yang kedua, perbedaan ABO. Orang memiliki golongan darah yang berbeda, seperti A, B, AB, dan O. Dan sistem imun akan aktif ketika salah satu golongan darah bercampur dengan golongan lainnya. Umumnya, orang yang bergolongan darah O dapat mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah lain. Tetapi, hanya orang yang bergolongan darah O saja yang dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah O lainnya. Hal ini sama seperti ibu bergolongan darah O yang dapat menyebabkan HDN apabila bayinya bergolongan darah A atau B. Akan tetapi, jika tidak seperti kasus perbedaan RH, HDN karena perbedaan ABO juga mungkin dapat terjadi saat kehamilan pertama. Hal itu terjadi karena antibodi anti-A dan anti-B telah ada dan diaktifkan saat seseorang mulai hidup. Sebab antigen seperti A dan B ada pada makanan dan bakteri. Gejala-gejala penyakit hemolitik bayi baru lahir. Pada masa kehamilan, yang pertama, saat diperiksa melalui proses amniosintesis, cairan amnion atau ketubannya berwarna kuning dan mengandung bilirubin atau cairan yang dibuat oleh hati. Yang kedua, saat melalui OSG, hati, limpa atau jantung janin terlihat membesar. Yang ketiga, USG juga dapat menunjukkan cairan yang terkumpul pada daerah perut, paru-paru atau kulit kepala bayi. Kemudian gejala-gejala penyakit hemolitik bayi baru lahir setelah kelahiran. Bayi terlihat pucat dan mengalami anemia. Kemudian penyakit kuning dapat muncul karena cairan amnion yang berwarna kuning. Pembesaran hati dan limpa dan edema parah atau pembengkakan di bawah kulit. Pengobatan dan pencegahan sensitasi resus. Pencegahan sebelum kelahirannya dapat dicegah dengan pemberian RHO pada kehamilan pertama akan membantu mencegah sistem imun ibu untuk membentuk antibodi terhadap resus. Pemberian RHO dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut. Setelah minggu ke-28 pada masa kehamilan pertama, pada jam ke-72 setelah persalinan bayi dengan golongan darah resus positif. Dengan pencegahan ini diharapkan sistem imun ibu tidak membentuk antibodi terhadap resus, sehingga pada kehamilan kedua tidak ada antibodi yang merusak darah janin yang bergolongan resus positif. Pencegahan bayi baru lahir. Pemberian transfusi darah untuk mengganti sel darah yang hancur. Pemberian cairan atau elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Fototerapi untuk menguraikan zat bilirubin yang menumpuk pada kulit dan organ tubuh bayi. Transfusi darah dan fototerapi pada bayi dapat dilakukan berulang hingga gejala reda dan kondisinya membaik. Pengulangan transfusi darah dan fototerapi bergantung kepada tingkat keparahan kerusakan sel darah merah akibat inkompatibilitas resus. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.